Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 atau sebutannya Sugar Daddy akan mempresentasikan hasil dari tugas besar dengan judul program CAYN Apps untuk node manajemen. Selanjutnya ada tim presentasi yaitu ada Aris Andi Kurniawan, kemudian ada Faris Waidi, kemudian ada Fitian Dia, dan saya sendiri Irfan Cahya, dan satu lagi Wahyu Setiawan. Untuk topik pembahasannya sendiri yang pertama itu ada latar belakang, kemudian rumusan masalah kedua, ketiga ada tujuan, keempat ada luaran, kelima itu tahap pelaksanaan, dan yang keenam itu demonstrasi. Nah, yang pertama itu latar belakang. Jadi yang melatar belakangi ini adalah karena hampir setiap perusahaan besar memiliki kantor cabang di beberapa tempat yang berbeda. Kemudian kantor cabang biasanya dibentuk untuk memperluas jangkauan pelayanan atau mengembangkan bisnis suatu perusahaan di tempat lain. Dengan semakin banyaknya kantor cabang yang dimiliki, maka akan semakin sulit bagi perusahaan yang memantau jumlah produk di setiap kantor cabang. Jadi oleh karena itu dibutuhkanlah sebuah sistem manajemen yang dapat atau mampu memantau persediaan stok produk di masing-masing cabangnya. Kemudian ada rumusan masalah. Jadi yang merumuskan masalah ini adalah apakah dengan menggunakan aplikasi node manajemen yang dapat menjadi lebih efektif dan optimal dalam memantau jumlah produk di setiap kantor cabangnya. Nah, yang ketiga itu tujuan akan dilanjutkan oleh Aris Andi. Yang selanjutnya adalah tujuan dari aplikasi ini. Jadi tujuannya itu untuk mengetahui adanya penggunaan aplikasi Node Management ini dapat menjadi lebih efektif serta optimal dalam memantau jumlah produk di setiap kantor cabangnya. Nah, selanjutnya itu ada luaran. Jadi luaran dari program Kreatif Mahasiswa Karsa Cipta ini atau PKMKC dengan judul mengatur dan memantau setiap cabang perusahaan melalui aplikasi CAYN atau Control Your Nodes, itu membuat sebuah rancangan aplikasi berbasis website yang mengimplementasikan sistem terdistribusi yang bernama CAYN. Nah, harapan itu dengan adanya aplikasi ini dapat memudahkan perusahaan dalam memantau jumlah produk di setiap kantor cabangnya, serta dapat menggunakan aplikasi ini dengan baik dan mudah. Nah, selanjutnya ada tahap pelaksanaan. Nah, jadi di tahap pelaksanaan ini dibagi menjadi 4, ada perancangan sistem. Perancangan sistem ini tahap untuk merancang sistem yang akan dikembangkan. Nah, terdiri dari persyaratan fungsional sistem, kemudian perancangan tampilan antarmuka, perancangan basis data, dan perancangan API. Nah, kemudian ada pengujian sistem. Ini untuk menguji sistem apakah sudah memenuhi spesifikasi, sama untuk menemukan jikalau terdapat kesalahan. Kemudian ada pengembangan sistem. Ini dengan cara melakukan pembagian 2 tim, yaitu tim pengembangan antarmuka serta tim pengembangan sistem. Dan tahapan yang terakhir itu evaluasi dan perbaikan sistem. Nah, di tahap ini itu memperbaiki kesalahan yang ditemukan serta meningkatkan kualitas sistem. Nah, kemudian akan menjabarkan dari perancangan sistem dimulai dari persyaratan fungsional sistem akan dijelaskan oleh Fitian. Iya, berikut ini adalah persyaratan dari fungsional sistem dari aplikasi CAYN, di mana terdapat 3 role, yaitu admin, manajer toko cabang, dan pegawai. Di mana admin memiliki akses terhadap semua fitur, mulai dari login, logout, lihat produk, dan seterusnya sampai hapus pengguna. Sementara manajer toko cabang memiliki 5 fitur, yaitu login, logout, lihat produk, tambah produk, dan hapus produk. Sementara pegawai hanya memiliki 3 akses, yaitu login, logout, dan lihat produk. Selanjutnya, mungkin akan dijelaskan oleh Faris Waidi.
Oke, untuk tampilan antarmukanya sendiri berikut adalah tampilan halaman login. Di sini kami hanya menggunakan halaman login karena tidak terdapat menu registrasi karena dalam sistem ini yang meregistrasikan atau menambahkan user itu hanya admin saja. Jadi tidak semua orang bisa mendaftar sebagai pengguna. Kemudian next. Nah, di sini ada tampilan home yang berisi penjelasan mengenai aplikasi aplikasi untuk manajemen perusahaan cabang ini. Next. Kemudian ada tampilan dashboard yang terdiri dari jumlah user, terus seluruh akumulasi cabang, akumulasi produk, dan akumulasi transaksi. Next. Berikut tampilan dari antarmuka user. Tersedia, yaitu yang pertama ada login, logout, dan user. Nah, untuk user sendiri, next aja. Nah, untuk user sendiri ada create dan update dan me. Nah, bedanya user dengan user dengan /user.me itu /user/me itu untuk mendapatkan identitasnya sendiri, sedangkan user yang /user itu untuk mendapatkan list user yang lebih banyak lagi. Misalnya biasanya dipakai untuk admin. Dan untuk put dan post sendiri itu dibatasi, itu hanya untuk admin sendiri. Next. Nah, lalu ada user/role dengan metodenya post. Nah, itu untuk membuat peran baru tergantung dengan peran jenis apa yang akan dibuat. Nah, untuk get/role sendiri itu untuk mendapatkan role-nya. Dan yang terakhir di sini ada produk. Nah, produk sendiri itu bisa diambil oleh manajer biasanya dan admin. Next. Nah, untuk selanjutnya ada post untuk mendapatkan produk, ada produk dari satu cabang, misalnya dari cabang A memiliki produk apa saja dan stoknya berapa gitu. Nah, lalu ada put ya untuk mengubah produknya. Next ya. Nah, mungkin selanjutnya itu masuk ke demonstrasi dari aplikasi yang dibuat oleh kelompok kami. Nah, di sini aplikasinya sudah terhosting di URL cin.herokuap.com. Nah, pertama untuk demonstrasi ini adalah login. Di sini sudah disediakan oleh Mas Wahyu ya. Di sini saya diberitahu untuk username itu kita masukkan admin, kemudian passwordnya, lalu melakukan login. Nah, di sini setelah login kita dilempar masuk ke dalam halaman dashboard. Nah, kemudian kita di sini masuk ke menu user management. Nah, untuk demonstrasi pada manajemen user ini kita dapat menambahkan, mengupdate atau menghapus user-user yang dapat mengakses aplikasi ini. Misal salah satu contohnya kita tambah user. Nah, di sini misalnya bentar. Untuk nama pertama kita coba Faris.
Untuk class name-nya itu Huwaidi. Untuk username-nya Faris. Password 1234. Kemudian role-nya itu admin dan statusnya itu aktif. Nah, kemudian di sini Faris ditambahkan ke dalam tabel di mana Faris ini dapat kita lakukan action untuk update atau edit. Di sini kita bisa mengganti apabila ada kesalahan misalnya atau penggantian password atau mengganti store ID-nya atau role-nya atau statusnya aktif, inaktif atau blocked. Nah, misalnya di sini kita ganti untuk nama Farisnya jadi Ari dan last name-nya Sandi. Kemudian role-nya itu admin dan statusnya misalnya di sini inaktif. Nah, save. Nah, lalu lanjut ke mungkin ada yang bisa membantu lagi untuk demonstrasi yang bagian store list. Berikutnya itu store list. Coba tambah, yuk. Nah, di sini input hanya store, nama store-nya atau nama cabangnya. Misalnya cabang Merauke. Nah, di sini lalu masukkan alamat lengkap. Misalnya di Kalimantan Utara. Lalu save. Nah, langsung dia bakalan langsung berada dalam list gitu. Lalu kita coba ubah. Nah, cabang Merauke diganti jadi Sabang sampai Merauke. Address-nya di Irlandia. Kalau kita save, nah dia langsung bakalan berubah. Lalu dihapus. Nah, dia bakalan pop up. Langsung delete, yuk. Oke. Nah, dia langsung terhapus. Selanjutnya bagian produk. Kita tuh cukup menambahkan produk name sama price. Nah, produknya adalah tolak angin. Diganti harganya 10.000 misalnya. Save. Dan diedit menjadi tolak miskin misalnya. Harganya 1 juta. Lalu save. Nah, dia bakal langsung berubah. Lalu ada hapusnya juga. Sama delete. Nah, dia langsung bakalan berubah. Langsung terhapus dari listnya. Mungkin untuk demonstrasinya segitu, kurang lebih segitu saja yang dapat ditampilkan. Nah, untuk kesimpulannya bisa dilanjut oleh Faris. Oke, sebelumnya izin share screen, gantian share screen. Coba ya, share screen yuk. Host disable. Oke, nah di sini saya telah mendapatkan alamat URL yang telah dari website aplikasi kami. Nah, dengan demikian penggunaan node manajemen chain yang dibangun dengan menggunakan sistem terdistribusi serta model arsitektur tree tiers yang ditandai dengan percabangan menjadikan pemantauan
jumlah produk di setiap kantor cabang menjadi lebih efektif dan optimal. Mungkin sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.